kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Kamis 6 Maret 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 22 sampai 25. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi di sini mengajak kita untuk merenung tentang pengorbanan dan prioritas dalam kehidupan,
Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kata-kata ini mungkin terdengar berat, bahkan menakutkan. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan janji akan sebuah harta yang jauh lebih berharga daripada apapun yang dapat kita bayangkan di dunia ini. Menyangkal diri bukan berarti kita harus membenci diri sendiri atau menolak kebutuhan dasar kita. Menyangkal diri lebih kepada meletakkan keinginan dan ambisi pribadi kita di bawah kehendak Allah. Nah, ini berarti mengutamakan hal-hal rohani daripada hal-hal duniawi. Nah, kita harus rela melepaskan hal-hal yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama yang berada di sekitar kita. Mungkin itu berarti mengurangi waktu untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, atau bahkan mengorbankan kenyamanan pribadi demi kebaikan orang lain. Yang berikut adalah memikul salib. Nah, ungkapan ini bukan sekedar kiasan. Salib Yesus melambangkan penderitaan, pengorbanan, dan kematian. Memikul salib setiap hari berarti siap menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kita akan menghadapi penolakan, penganiayaan, dan pergumulan. Namun, dengan memikul salib kita bersama Yesus, kita akan merasakan kekuatan dan kedamaian. Yesus menambahkan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini adalah peringatan atau motivasi yang tentunya sangat mendalam bagi kita. Kita seringkali berusaha keras untuk melindungi dan memperkaya hidup kita sendiri. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa jalan menuju kehidupan sejati adalah dengan mengorbankan diri untuk Dia dan untuk sesama yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang lebih penting adalah keluarga kita masing-masing. Mencari jiwa berarti mengutamakan kepentingan orang lain, melayani dengan tulus, dan menyebarkan kasih kepada semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, melalui ayat-ayat yang kita renungkan pada hari ini juga di sini mengajak kita untuk berefleksi. Apakah kita sungguh-sungguh mengutamakan Allah dalam hidup kita? Apakah kita rela mengorbankan keinginan dan ambisi pribadi demi mengikuti Yesus? Apakah kita berani memikul salib kita setiap hari? Apakah kita sungguh-sungguh mencari jiwa, melayani dan mengasihi sesama? Untuk itu Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, memang jalan mengikut Yesus tidak selalu mudah. Akan ada pengorbanan dan penderitaan. Namun, janji Yesus adalah kehidupan yang kekal dan sebuah harta yang jauh lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Untuk itu, mari kita merenungkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus melalui bacaan Injil pada hari ini. Pesan yang disampaikan tentunya harus ada komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mencari jiwa. Hanya dengan demikian kita akan menemukan harta terpendam yang sesungguhnya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan
Berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa
sehampa. Doa jadi kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau